Ya pendengar, Anda masih bersama kami dalam rangkaian acara Indonesia Menyapa Siang bersama saya Sheila Oktarina, dan sesaat lagi kami akan hadirkan talk show interaktif dialog bersama Wakil Rakyat kerjasama DPR Republik Indonesia dan RRI. Saya karyawan outsourcing. Maunya sih saya bisa tahu dan nyimak pembahasan undang-undang terutama yang terkait hajat hidup saya. Saya mahasiswa, maunya bisa menyimak rapat-rapat pengawasan DPR yang mencerdaskan, biar kita-kita semakin paham arah negara ini kemana. Anggaran yang dibahas DPR gimana supaya benar-benar pro rakyat kecil kayak saya? Siapapun Anda, apapun aspirasi Anda, sampaikan dalam dialog bersama Wakil Rakyat, kerjasama Radio Parlemen dengan RRI Pro 3. Saat rakyat bertemu dengan Wakil Rakyat, bicara aspirasi, pembahasan anggaran, pengawasan dewan, dan legislasi. Dialog bersama Wakil Rakyat, di sini RRI Pro 3. Setiap hari Rabu pukul 14.05 sampai dengan 14.45, waktu Indonesia Barat. Ya pendengar, dan saat ini kami sudah terhubung bersama Willy Aditya, SFil MDM, selaku anggota Komisi 1 DPR Republik Indonesia, Wakil Ketua Badan Legislatif DPR Republik Indonesia, Fraksi Nasdem, sekaligus Ketua Panja RUU PPRT Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Dan tema yang akan kita bahas di siang hari ini adalah RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, usul inisiatif DPR. Halo. Ya. Halo, selamat siang Sheila. Selamat siang Pak. Apa kabarnya Pak Willy? Alhamdulillah sehat. Sheila bagaimana? Luar biasa Pak. Pak Willy. Ya. Ya, terkait informasi yang masih beredar sampai sekarang begitu ya, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga sudah 16 tahun mangkrak. Nah, kalau begitu seperti apa Pak? Ya, memang rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga ini pernah diusulkan dari Komisi 9 sejak 2004. Nah, lalu kemudian timbul tenggelam di dalam prolegnas. Bahkan sudah pernah Komisi 9 dulu melakukan kunjungan kerja ya ke beberapa negara untuk melakukan studi banding terhadap bagaimana beberapa negara tersebut, waktu itu Argentina dan Filipina, menerapkan undang-undang tentang domestic workers. Nah, kenapa dia mangkrak cukup lama? Memang ada semacam tanda kutip momok gitu, Sheila, karena secara sosiologis masyarakat Indonesia ini kan adalah masyarakat yang besar sektor informalnya, yaitu kita lebih besar di kelas menengahnya. Jadi mereka ada publik yang ketakutan ketika ini dijadikan undang-undang menjadi suatu hubungan relasi yang lebih formalistik, yang industrialis. Nah, ketika saya jadi anggota DPR RI di 2019, saya kebetulan mencoba berbicara dengan teman-teman jaringan nasional advokasi pekerja rumah tangga, Jala PRT, lalu kemudian mereka mengusulkan untuk ini dijadikan prolegnas prioritas. Nah, saya jadikan ini menjadi salah satu hak inisiatif dari Balik, masuk ke dalam prolegnas prioritas tahun 2020. Nah, begitu ini masuk di prolegnas prioritas 2020, saya kebetulan menjadi ketua panjanya, karena posisi saya salah seorang pimpinan di Badan Legislasi DPR RI. Maka kemudian saya coba telisik, saya coba analisa kenapa ini bisa orang menjadi momok perlindungan pekerja rumah tangga ini. Maka saya coba bongkar bahwasanya relasinya tidak mesti relasi yang industrialis, karena kita di Indonesia ini memiliki beberapa kultur, bahkan subkultur, orang bawa orang gitu. Ada orang kampung yang atau tetangga atau saudara kita yang nggak kerja, lalu kemudian kita ajak bantu kita, entah itu bersih rumah, entah itu nyupir dan lain sebagainya. Lalu kemudian di dalam kultur Jawa itu juga ada tradisi ngenger, orang membantu saudaranya. Nah, maka kemudian kita
biar ini tidak jadi suatu hal yang kontroversial, apalagi menjadi momok, maka kemudian rancang undang-undang ini kita rekonstruksi ya, untuk kemudian dia memiliki khasanah yang Indonesia, itu yang kita bahasakan dengan khasanah yang sosiokultural. Jadi tradisi-tradisi itu tidak kita bongkar, tapi kemudian hal yang prinsipil di dalam rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga ini ada dua hal, Sheila. Yang pertama adalah bagaimana pengakuan, penghormatan kepada pekerja rumah tangga sendiri. Karena apa? Secara kuantitas, survei ILO itu di 2014 itu ada 4,2 juta orang. Itu baru yang terdata di dalam negeri. Baik. Di luar negeri, migran workers kita, khususnya domestic workers, itu ada 5 juta orang. Jadi total kurang lebih ada 10 juta orang yang bekerja di sektor rumah tangga. Kita belum memiliki legal standing. Legal standingnya masih berupa permenaker. Itu di dalam undang-undang ketenagakerjaan juga, itu pekerja rumah tangga itu tidak dikategorikan sebagai pekerja. Kenapa? Kita hidup dalam rejim, dalam sebuah paham, dalam sebuah perspektif, orang yang bekerja itu hanya di sektor barang dan jasa, produksi barang dan jasa. Nah, orang yang bekerja di dalam ranah domestik, di ranah sosial itu tidak dihitung kerjanya. Padahal kayak Sheila sekarang. Sheila itu proses kelancaran reproduksi di dalam rumah tangga itu ditentukan oleh eksistensi seorang pekerja rumah tangga. Yang kedua adalah Sheila karirnya bisa kinclong kalau rumah tangganya juga, artinya proses di dalam rumah tangga ada yang membantu dan kemudian kita bisa tenang bekerja, kan begitu. Iya, Pak. Nah, jadi proses inilah kemudian kita harus memberikan perlindungan, tidak hanya kepada pekerja yang di sektor formal, tapi juga pekerja yang di sektor informal atau spesifiknya adalah mereka yang bekerja di rumah tangga, domestic workers, begitu saya. Baik. Jadi memang yang ditunggu-tunggu, bahkan sudah ada yang menyuarakan begitu ya terkait undang-undang ini, RUU yang sudah 16 tahun mangkrak tapi sampai sekarang belum di-up, dan bahkan ini saat ini menjadi inisiatif DPR begitu ya Pak Willy ya. Itu dilihat dari segi mana sih setelah mengkaji kasus-kasus yang terjadi kepada PRT kah atau bagaimana? Ya, undang-undang ini rancangan undang-undang ini tidak hanya melindungi pekerja rumah tangga. Kita memberikan 3 kategori. Yang pertama adalah pemberi kerja, kalau dalam bahasa feodalnya itu majikan. Itu juga harus kita lindungi. Yang kedua pemberi kerja sendiri, pekerja rumah tangga sendiri. Yang perlu digarisbawahi Sheila adalah kita tidak menggunakan istilah asisten rumah tangga, kita tidak menggunakan istilah pembantu rumah tangga, tapi kita menggunakan terminologi pekerja rumah tangga. Jadi dia mengatur, satu adalah pemberi kerja, yang kedua pekerja rumah tangga, yang ketiga adalah penyalur. Jadi kan selama ini kalau kita sering selain melakukan rekrutmen secara langsung, kan ada yang tidak langsung. Kita kontak yayasan gitu kan, untuk babysitter, untuk driver, untuk orang yang mengasuh orang tua gitu. Maka kemudian itu kita atur. Kita membuat 2 klaster, Sheila. Klaster pertama itu secara rekrutmen, bagaimana proses rekrutmen yang tidak langsung itu melalui penyalur. Sejauh ini penyalur itu berupa yayasan. Kami di dalam rancangan undang-undang ini ingin itu lebih detail, tidak lagi yayasan tapi badan usaha yang berbadan hukum, biar kemudian kita tidak masuk ke ranah-ranah yang sifatnya sisi gelap gitu ya, biar tidak terjadi, kita menghindari lah terjadinya human trafficking, perdagangan manusia, karena banyak sekali kasus yang kami dapati, yang kami terima, di mana mereka pekerja rumah tangga ini ketika melalui penyalur yang tidak berbadan hukum itu dokumen administrasi kependudukan mereka, KTP, KK dan lain sebagainya itu ditahan.
Lalu kemudian pemotongan gaji itu sangat besar. Mhm. Maka kita dorong ini lebih kepada perusahaan yang menyalurkan. Dan kemudian di sana juga kemudian enforcement atau keterlibatan dari pemerintah daerah kami sertakan di dalam proses pelatihan dan pendidikan. Bagaimana PLK kita itu memberikan pelatihan secara langsung bekerja sama dengan penyalur. Ya. Misalnya kan Sela kadang-kadang kan kalau kerja pakai kartun atau kadang-kadang kalau di kondangan pakai sutra gitu. Jangan kemudian itu asal setrika saja gitu kan, kartun dengan sutra kan mencucinya ada beda, Iya. setrikanya berbeda gitu kan, memperlakukannya berbeda. Untuk babysitter juga begitu, pemahaman tentang bagaimana anak, susu, jam tidur, kebiasaan kan itu harus ada minimum knowledge gitu, Iya. pengetahuan minimal itu harus melalui pelatihan dan pendidikan. Dan kemudian kalau di dalam Permenaker itu penyalur itu berkoordinasi di level provinsi itu terlalu jauh, maka kita turunkan untuk di level kabupaten dan kota. Ini yang direkrut secara langsung. Baik. Secara tidak langsung itu boleh kemudian mereka membuat perjanjian kerja bersama tripartit gitu antara penyalur, pemberi kerja, dan pekerja rumah tangga. Oke. Yang kedua adalah yang direkrut secara langsung. Undang-undang ini azas utamanya adalah kekeluargaan, kekerabatan. Jadi basisnya adalah sosiokultural, kita bahasakan bagaimana kita memelihara kearifan lokal yang berkembang di tengah masyarakat kita. Jadi basisnya adalah kesepakatan kerja bersama aja antara si pemberi kerja dengan pekerja rumah tangganya. Tidak ada Lebih kontrak kerja. kekeluargaan begitu ya? Gimana? Lebih kekeluargaan begitu kah, Pak? Ya, ini kekeluargaan betul. Karena kita ingin kan yang menggunakan jasa dan tenaga pekerja rumah tangga ini bukan hanya kelas menengah atas ya, tapi juga kelas menengah bawah yang kadang-kadang gajinya UMP dan UMR pas-pasan kan gitu kan. Baik. Jadi kita tetap mempertahankan itu, basisnya adalah kesepakatan kerja yang manusiawi. Jadi prosesnya adalah cuma memanusiakan orang. Jangan kemudian dia bekerja dari pagi sampai malam, banting tulang segala macam gitu kan. Nah, tapi tidak ada istirahat gitu. Jadi undang-undang ini mengatur memiliki azas kekeluargaan dan kekerabatan, lalu kemudian mengatur relasi kerja yang manusiawi dan harmonis. Gitu. Harmonis itu sebenarnya substansi dari Pancasila. Gitu. Jadi, maka kita bahasakan sebuah relasi kerja yang sosiokultural. Yang berikutnya adalah apa hak yang kemudian yang paling dominan yang diatur di dalam rancang undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga ini. Yang paling utama adalah banyak di antara mereka yang bekerja di rumah tangga ini berbeda keyakinan dengan pemberi kerjanya. Sela punya keyakinan A, tapi yang pekerja rumah tangganya keyakinan B gitu kan. Tentu kita harus memberikan jaminan untuk kemudian kebebasan menjalankan ibadah agama menurut kepercayaan dan keyakinan mereka masing-masing. Yang kedua, bagaimana perlindungan mereka? Perlindungan mereka nanti mereka untuk jaminan kesehatan itu akan kita masukkan sebagai kelompok penerima iuran untuk Jamkes, jaminan kesehatan. Itu kan standpointnya, legal standingnya mereka sebagai warga negara. Jadi ini meringankan si pemberi kerja dan meringankan si pekerja rumah tangga. Nah, ini relasi-relasi yang benar-benar kita atur di dalam undang-undang ini. Dan yang paling penting, Sela, adalah kalau kita memiliki undang-undang perlindungan pekerja di rumah tangga di Indonesia, artinya ini memiliki efek kepada migran workers kita di luar negeri yang 5 juta orang itu memiliki perlindungan di dalam mereka bekerja. Karena selama ini kita dilecehkan, diremehkan, dipandang sebelah mata sama negara-negara tempat mereka bekerja. Karena kita di dalam negeri tidak memiliki legal standing, baru levelnya permen.
begitu. Jadi ini sebuah undang-undang yang bertumbuh berkembang. Mhm. Ada spirit untuk kemudian pertama adalah memberikan pengakuan. Baik. Pengakuan itu yang paling penting adalah mereka di sektor rumah tangga atau sosial, domestic workers, itu diakui eksistensinya sebagai pekerja. Ya. Itu yang paling penting. Baik. Sheila. Ya, Pak Willy, kami juga membuka telepon interaktif ya bagi pendengar yang ingin langsung bertanya kepada Pak Willy. Di line telepon kami 021-352-3172 atau 021-384-4545 atau silahkan melalui pesan singkat WhatsApp di 081-399-399-888. Baik, Pak Willy. Ya, Sheila. Baik, di sini ada dijelaskan bahwa mengenai mekanisme penyelesaian sengketa atau mungkin saat ada masalah ya, si pemberi kerja atau majikan dengan pekerja rumah tangganya ini, apa yang harus diselesaikan begitu? Apakah melalui jalur hukum atau mediasi? Dan apakah itu tertuang di undang-undang? Kemudian apakah ada batasan umur juga Pak untuk pekerjanya Ya. sendiri? Gini, yang kita tekankan dalam proses penyelesaian konflik adalah tentu musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat. Mediasi itu proses next step, tahapan berikutnya. Tapi tentu kita harus mendorong tadi basisnya saja adalah relasi kerja yang manusiawi, melahirkan hubungan yang harmonis gitu. Ketika dia terjadi konflik, kita mendorong pertama terjadinya musyawarah mufakat. Baik. Kalau itu mentok, baru kemudian ada proses mediasi oleh RT dan RW. Iya. Nah, kenapa? Karena kan kadang-kadang di masyarakat kita ada suatu alam pikir gitu. Ini urusan rumah tangga gue, urusan rumah tangga aku. Kenapa sono ikut campur? Iya, baik. Gitu kan? Jadi karena ini ranahnya domestik. Baik. Nah, begitu pelanggarannya sangat besar, maka kemudian dia bisa diselesaikan melalui jalur hukum. Iya, Pak Willy. Ya, Ya, ini ada pendengar yang bergabung dari Balikpapan dan Jakarta. Kita angkat dulu boleh ya, Pak? boleh. Ya, Mas Rian dari Balikpapan. Halo, Mas Rian. Halo, selamat siang. Selamat siang, Mas. Silakan. Iya, selamat siang, Pak Willy. Siang, Pak Rian. Apa Iya, kabar? halo. Ya, silakan. Ya, yang ingin saya tanyakan tuh, ini tadi kan dikatakan mangkrak sudah 16 tahun. Segala macam permasalahan yang seperti LGBT dan kekerasan terhadap wanita sebagainya, PRT itu tadi kan kok kenapa dibiarkan selama itu, sedangkan yang mau dibahas yang ideologi Pancasila dan Omnibus Law itu kenapa hal itu yang lebih lama sudah mangkrak itu tadi kok malah dilewatkan? Ada apa sebenarnya? Mungkin seperti yang terjadi di Malaysia itu ada sesuatu yang sifatnya LGBT itu tadi kok nggak dibahas-bahas gitu lah. Tolong penjelasannya. Ya, baik. Terima kasih. Terima Selamat kasih, Pak Rian. siang. Baik, Pak Willy, kita angkat yang satu lagi dari tolong. Baik. Dari Jakarta ada Ibu Tini. Halo. Selamat siang, Mbak. Selamat siang, Ibu Tini. Iya. Ya, silakan, Bu. Iya, Mbak. Saya ini kan ya mantan babysitter. Iya. Terus saya berjuang, akhirnya saya bisa jadi pendidik lah. Dan saya berdua dengan adik saya. Adik saya bisa jadi guru PNS saat ini. Ya. Kami dari dulu menunggu itu yang undang-undang namanya untuk ASN, ART ya sekarang bilangnya, yang kerja rumah tangga. Ya. Nah, sampai saya setua ini, dan alhamdulillah kehidupan kami jauh lebih baik daripada dulu gitu ya. Tapi lihat orang-orang yang diperlakukan tidak baik di dalam bekerja di rumah tangga itu masih sangat banyak. Makanya saya berjuang dengan adik saya gimana supaya bisa merubah nasib itu, tidak jadi pembantu atau jadi babysitter terus dengan kuliah malam gitu loh. Iya, iya. Tapi undang-undang sampai detik ini saya udah umur 47 loh saya sekarang, belum ada hasilnya gitu loh. Iya, Sampai kapan kami mau melihat hasilnya gitu. Iya, Ibu. Tolong, itu zaman dulu saya merasakan betapa sakitnya menderitanya kerja
rumah tangga dikasih makan nasi basi kalau ibu tahu. Ya. Kalau mereka udah nggak doyan makan baru dikasih kami. Kebetulan saya rajin puasa, ya maaf saya tidak makan karena kami berpuasa. Ya. Saya beli dengan gaji saya untuk makan itu. Gitu. Ya baik Bu Tini, terima Ya, kasih Bu. jadi intinya perlindungan untuk kami itu saat itu nggak ada. Ya. Mau mengadu kemana juga nggak ada. Tolong bantulah kami yang masyarakat kecil ini. Iya baik, terima kasih Ya, Bu Tini. terima kasih. Baik, ada satu lagi nih Pak Willy. Ya, boleh. Boleh ya? Baik, ini dari Ambon ada Pak Poli. Ya, Halo Pak Poli. selamat sore Pro 3, selamat sore Pak Willy. Selamat sore. Sore Pak Poli. Nah, saya mau tanya nih Pak. 16 tahun undang-undang ini baru masuk dalam rancangan Pak legislasi ini. Tapi barangkali menurut saya undang-undang ini mungkin agak terlambat juga Pak. Tapi apa boleh buat sudah dirancang Pak. Yang pertama Pak, kalau undang-undang yang diatur oleh tenaga kerja di perusahaan di luar negeri itu diatur oleh korporasi-korporasi dan undang-undang nanti yang diatur di dalam negeri bagi tenaga kerja. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak, persoalan-persoalan merekrut tenaga kerja itu kadang-kadang ilegal Pak. Artinya direkrut dari ibu pengasuh rumah tangga, pekerja di rumah tangga itu tanpa prosedur, harus lewat SPIC atau lewat tenaga kerja, kan tidak pernah. Nanti kasus-kasus dulu baru disidangkan Pak. Ini bagaimana Pak Willy undang-undangnya ke depan? Yang kedua saya apresiasi Pak, ada jaminan sosial atau jaminan kesehatan bagi tenaga kerja. Nah bagaimana nih Pak upahnya dikaitkan dengan upah kerja yang nanti dikerjakan di rumah tangga itu Pak perlindungannya. Terima kasih Pak Willy, selamat sore. Selamat sore, terima kasih Pak Poli. Ya. Baik, Pak Willy silahkan untuk menanggapi dan menjawab pertanyaan tadi. Ya. Pertama, salam hormat saya untuk Pak Rian, Bu Tini, Pak Poli. Pak Rian, ini kenapa undang-undang ini dibiarkan mangkrak? Kenapa kemudian haluan ideologi Pancasila, Omnibus Law malah jadi prioritas? Pak, itu sama posisinya, sama-sama prioritas, prioritas DPR untuk 2020 itu punya prolegnas prioritas program legislasi nasional itu 50 rancang undang-undang. Salah satunya adalah yang prioritas itu rancang undang perlindungan pekerja rumah tangga. Secara proses rancang undang-undang ini sudah selesai saya sidangkan di Balik. Tinggal ini menunggu paripurna. Insya Allah paripurna berikut ini akan disahkan sebagai hak inisiatif DPR. Jadi mari kawal undang-undang ini, kita lihat kemarin di Balik kita lihat dinamikanya itu mayoritas fraksi-fraksi sepakat untuk mendukung undang-undang ini. Jadi Pak Rian, ini salah satu undang-undang yang populis yang akan dilahirkan sebagai inisiatif dari DPR. Inilah wajah bagaimana kita berpihak kepada rakyat. Kenapa baru sekarang dibahas? Ya inilah political will saya. Saya kebetulan besar dari dinamika advokasi pekerja bersama-sama dan punya komitmen untuk kemudian melahirkan rancangan undang-undang menjadi undang-undang yang berpihak kepada rakyat. Jadi saya minta Pak Rian dan teman-teman mengikuti proses ini secara detail. Mari saya yang di DPR membutuhkan support dari bapak-bapak, dari ibu-ibu untuk ini bisa goal. Jadi di DPR wajahnya tidak hanya hardcore gitu. Kalau musik itu heavy metal gitu. Jadi juga ada dangdut is my country gitu kan. Jadi ada inilah kemudian wajah yang populis gitu, yang berpihak pada rakyat. Yang kedua Bu Tini, tentu gini, saya apresiasi Bu Tini tadi, memang ini kemudian menjadi sangat penting karena apa? Pekerja rumah tangga ini kan bukan sebuah jabatan profesi ya. Ini berbeda dengan di negara-negara maju seperti Eropa atau Amerika. Kalau Sheila pernah dengar gitu, di Eropa itu gaji pengasuh anak aja itu bisa di Belanda gitu, 3.500 gulden, gede sekali. Jadi di kita tidak gitu ya. Di kita tadi Bu ini bilang makan aja susah kadang-kadang. Nah untuk itulah kemudian
keberadaan dari kehadiran dari rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga ini memastikan kemudian tidak ada lagi eksploitasi yang berlebihan gitu ya, eksploitasi yang tidak memanusiakan manusia. Saya ingin ceritakan sedikit kepada Bu Tini dan pemirsa Pro 3 RRI, bagaimana seorang Soekarno memberikan penghargaan kepada pekerja rumah tangga, yaitu seorang Sarinah gitu, melalui pamflet dia yang terkenal dengan pamflet Sarinah itu gitu. Itu Sarinah adalah pengasuhnya Bung Karno. Kalau kita di Jawa tuh mbokne gitu. Jadi Sarinah lah yang memperkenalkan, memberikan perlakuan kasih sayang, cinta kasih kepada seorang Soekarno gitu. Jadi untuk menghormati Sarinah, maka kemudian Soekarno menjadikannya sebuah milestone. Kalau di Jakarta ada gedungnya itu, tapi yang paling luar biasa adalah pamflet perjuangan untuk perempuan yang bernama Sarinah itu. Begini para founding fathers kita, pendiri bangsa kita menghormati itu. Masih banyak lagi kisah-kisah Nabi yang kemudian memerdekakan para budak, atau Nabi sendiri berangkat dari para pembantu karena mereka pengembala domba gitu. Nah, hal-hal seperti ini yang kemudian harusnya kita perhatikan gitu. Jadi saya banyak sekali Bu Tini dicemooh sama orang-orang, wah itu Willy membawa rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga. Habis ini setelah PRT diundang-undangkan, habis itu ada undang-undang tukang gali sumur katanya, undang-undang tukang kebun gitu. Nah itu, quote unquote dibully lah saya ini, tapi nggak peduli saya. Ini undang-undang yang berpihak kepada rakyat, saya harus yang terdepan dan saya yang kemudian memperjuangkan hak-hak pekerja rumah tangga. Nah yang terakhir ini Kakak Poli dari Ambon Jong Ambon Nah saya di dalam undang-undang ini kita atur Kakak Poli biar tidak terjadi human trafficking. Saya sepakat tadi masih banyak rekrutmen yang ilegal untuk pengiriman tenaga kerja kita ke luar negeri dan kemudian juga yang di dalam negeri gitu, bahkan yang di bawah umur gitu. Nah, tentu undang-undang ini undang-undang yang proses bertumbuh berkembang gitu. Ada spirit dari awal memang kita mau membatasi 18 tahun orang yang bekerja di dalam rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga ini. Tapi melalui dialog intensif, mungkin ini sebagai sebuah proses yang berkembang gitu. Gitu. Jadi spiritnya sama kita. Nah, bagaimana kemudian untuk memberikan standar upah di dalam di dalam pekerja rumah tangga. Nah, ini yang kemudian kalau dia direkrut secara tidak langsung melalui penyalur, itu bisa kita buat ada standar upah. Tapi ketika dia direkrut secara langsung, itu memang kita belum bisa membuat standar upah, tapi kita buat garis bawah di dalam hak yang dan kewajiban si pemberi kerja dan hak pekerja rumah tangga itu adalah upah kerja yang manusiawi. Jadi ada sebuah tulisan Ariel Haryanto Sheila di Kompas beberapa tahun yang lalu itu inilah uniqueness Indonesia ya, bagaimana seorang pekerja rumah tangga dengan si pemberi kerja rumah tangga itu bisa makan satu meja. Nah, kadang-kadang dihajikan, dikuliahkan gitu kan. Nah, bahkan kalau kita nonton film Naga Bonar Jadi Dua, pekerja rumah tangganya itu angkat kaki makan satu meja sama Naga Bonar kan. Itu bagaimana kemudian konsep egalitariannya itu ada selain relasi-relasi yang feodal begitu kan. Nah, jadi ini beberapa hal yang secara kultural ada yang perlu kita pertahankan, tapi ada prinsip. Saya sepakat tadi dengan apa yang ditandaskan oleh Kakak Poli dari Ambon, bahwasanya upah itu tidak kemudian tidak manusiawi. Tapi kalau itu direkrut lalu secara tidak langsung melalui penyalur, itu boleh kemudian kita buat peraturan-peraturan yang lebih detail. Begitu Sheila. Baik. Iya, Pak Willy. Nanti kita akan lanjut lagi, tapi jeda sebentar karena akan ada kilas berita dari ruang gatekeeper bersama rekan saya. Kita bisa menunggu sebentar ya Pak ya. Oke. Kilas Berita.
Saudara Kejaksaan Agung telah melakukan pemeriksaan saksi atas nama Heru Pambudi yang jabatannya sehari-hari sebagai Dirjen Bea dan Cukai. Heru diminta keterangannya untuk perkara tindak pidana import tekstil di Bea Cukai. Sementara itu penyidik menyangkakan pasal 2 subsidiar pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99, bagaimana juga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Untuk informasi lebih lengkap terkait hal tersebut silakan Anda baca di portal resmi kami rri.co.id. Saya karyawan outsourcing. Maunya sih saya bisa tahu dan nyimak pembahasan undang-undang terutama yang terkait hajat hidup saya. Saya mahasiswa, maunya bisa menyimak rapat-rapat pengawasan DPR yang mencerdaskan, biar kita-kita semakin paham arah negara ini kemana. Anggaran yang dibahas DPR gimana supaya benar-benar pro rakyat kecil kayak saya? Siapapun Anda, apapun aspirasi Anda, sampaikan dalam dialog bersama Wakil Rakyat, kerjasama Radio Parlemen dengan RRI Pro 3. Saat rakyat bertemu dengan Wakil Rakyat, bicara aspirasi, pembahasan anggaran, pengawasan dewan, dan legislasi. Dialog bersama Wakil Rakyat, di sini RRI Pro 3, setiap hari Rabu pukul 14.05 sampai dengan 14.45, waktu Indonesia Barat. Ya pendengar, masih bersama kami di Pro 3 RRI dan juga masih di talk show interaktif bersama Pak Willy. Pak Willy? Ya, Sela. Ya, kami juga masih menunggu Anda pendengar untuk bergabung bersama kami sampai jam 3 sore nanti dalam dialog interaktif saat ini mengenai pembahasan kita RUU PPRT, begitu ya. Di line telepon kami silakan Anda dapat menghubungi di 02135231172 atau 02138445545 atau silakan saja pesan singkat di WhatsApp 081399399888. Baik, Pak Willy. Ya, Sela. Baik, tadi ada pertanyaan yang belum terjawab nih terkait RUU Perlindungan PRT, apakah dipengaruhi dengan umur begitu ya? Ada batasannya atau tidak untuk pekerjanya sendiri? Ya, kalau sekarang memang belum kita buat batasan yang detail. Awalnya di draft awal itu ada 18 tahun ya, untuk kita menghindari pekerja anak ya. Cuma dalam beberapa hal, dalam hasil pertimbangan karena di DPR ini di balik itu kan banyak aspirasi ya. Tentu kita harus cari titik temu yang akomodatif. Kita berharap 5 tahun ke depan itu sudah tidak ada pekerja yang di bawah umur 18 tahun. Jadi ini prosesnya kita buat batasan 18 tahun, tapi dia tidak langsung diberlakukan begitu Sela. Tapi prosesnya untuk kemudian ini bisa dijalankan secara full itu 5 tahun proses transisinya. Baik. Harus menunggu 5 tahun untuk proses transisinya terkait usia pekerja, tadi ya Pak. Pekerja 18 tahun. Baik. Kalau untuk kompetensi dan keterampilan itu seperti apa Pak? Ya kalau itu kami menekankan kepada rekrutmen yang tidak langsung oleh penyalur ya. Tentu kami harapkan terjadi kerjasama di dalam undang-undang ini antara pemerintah daerah melalui BLK, latihan kerja dengan penyalur. Jadi selama ini kan dibebankan itu kepada calon pekerja rumah tangga ya, dipotong melalui gajinya ya. Jadi pelatihan-pelatihan itu untuk di sini kemudian kami mendorong BLK dan Disnaker di kabupaten kota terlibat biar kemudian proses pengawasannya bisa secara langsung. Pelatihan-pelatihannya tentu beberapa kategori yang kami masukkan ke dalam jenis pekerjaan rumah tangga ini. Satu, driver, pengamanan, pengasuh anak, pengasuh manula, mencuci gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang kemudian membutuhkan pelatihan-pelatihan yang bersifat lebih teknis. Baik, apakah akan ada fasilitas ke depannya Pak seandainya ingin mengikuti pelatihan-pelatihan seperti itu?
Kalau fasilitas tentu kemudian tidak ya. Cuma kemudian garansi untuk kemudian skill base itu lebih ada. Jadi fasilitasnya tentu berupa skill yang lebih mumpuni. Karena kadang-kadang kan kita seperti ya kasarnya lah ya, beli kucing dalam karung gitu kan. Nah, kan PRT ini lebih banyak berbeda antara PRT dalam negeri dengan PRT yang luar negeri gitu ya, domestic workers-nya gitu. Domestic worker yang di luar negeri kan lebih skill based gitu, sementara di kita itu kan lebih kepada cuma apa ya, bahasanya kalau Jawa tuh ngewangi ya, membantu. Gitu lah. Jadi proses skillnya itu learning by doing gitu. Baik. Jadi sambil di rumah, sambil bekerja, sambil belajar gitu. Nanti ditentir sama yang pemberi kerja, begitu. Ya, baik. Terima kasih Pak Willy atas kehadirannya dan kebersamaannya di siang menjelang sore hari ini bersama kami di Pro 3 RRI. Semoga sama-sama Sela, salam untuk pendengar Pro 3 RRI, selalu jaya di udara, semakin mantap. Amin. Semoga kapan-kapan kita dapat berbincang-bincang kembali ya Pak ya. Insya Allah. Ya, selamat beraktivitas Pak. Selamat siang menjelang sore. Siang menjelang sore, Sela. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, itu tadi talkshow interaktif kami bersama Willy Aditya, SFIL MDM, anggota Komisi 1 DPR Republik Indonesia, Wakil Ketua Badan Legislatif DPR Republik Indonesia, fraksi Nasdem, sekaligus Ketua Panja RUU PPRT, Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Tetaplah bersama kami karena saat lagi kami akan hadirkan informasi lainnya untuk Anda.